Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqala tabarakallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wanfa'una ala ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur di pagi hari ini bisa berkumpul di majelis ilmu, majelis yang dimuliakan Allah Ta'ala, karena majelis ini dihadiri oleh para malaikat, kemudian didoakan oleh makhluk-makhluk yang mereka kalau berdoa tidak pernah ditolak oleh Allah Ta'ala. Nabi mengatakan, innal malaikah la tadoa ajnihataha litulabul ilmi. Malaikat ini akan datang merendahkan sayapnya bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu atau belajar agama. Ridon bima yutlab, karena mereka memuliakan dan ridho terhadap apa yang kita lakukan. Hatal haut fi bahriha wa namlatun fi juhrafiha, sampai ikan-ikan di lautan dan semut-semut di lubang-lubang itu ikut mendoakan kita. Padahal mereka enggak kenal kita, tapi mereka mau mendoakan. Padahal kalau mereka berdoa itu pasti dikabulkan, karena itu makhluk-makhluk yang mereka tidak pernah berbuat dosa. Masa ikan berbuat dosa? Emangnya ada semut selingkuh? Kan tidak ada toh. Semua itu mesti mereka kalau doa dikabul. Terus jumlahnya banyak. Ikan itu miliatan. Tiap hari ditangkap beratus-ratus ton toh, enggak akan habis. Kemudian semut juga begitu banyak. Keluargane, ponakane, sedulurane, semut itu banyak banget itu, dan mereka mendoakan semuanya. Malaikat, apalagi malaikat, jumlahnya juga sangat banyak. Karena malaikat ini enggak cuma 10 kayak pelajaran SD dulu kan, malaikat yang guru 10, Jibril, Mikail, Roke, Patit, Mungkar, Nangkir, Ridwan, Malik. Malah kurang kira ngasih 10 piro gue ya, tapi antum mengerti coba, malaikat yang ikut perang Badar aja 3.000. Malaikat yang jaga neraka dalam surat Al-Mudatsir disebutkan alaiha tis'ata asar. Malaikat yang jaga neraka itu 19 itu ternyata kepala-kepalanya. Kalau antum kaji tafsirnya, Ibnu Katsir mengatakan likulli wahidin minhum yattabi'una sab'una alaf minal malaikah. Saben satu di antara 19 malaikat itu masing-masingnya membawai 70.000 malaikat. Ulaika hum zabaniyah. Mereka yang disebut zabaniyah, malaikat-malaikat penjaga neraka. Belum lagi malaikat yang menjaga arsy Allah, malaikat yang nunggu Baitul Ma'mur. Itu Nabi mengatakan di surga itu ada Baitul Ma'mur, yadkhulunaha fi kulli yaum, akan masuk di Baitul Ma'mur itu setiap harinya sab'una alaf minal malaikah wa in dakhalu minha fala yakhruju minha ila yaumil qiyamah. Kalau malaikat itu sudah masuk ke Baitul Ma'mur tiap hari 70 tiap hari, maka kalau sudah masuk tidak keluar lagi sampai hari kiamat. Coba gitu semuanya mendoakan karena usaha yang antum lakukan, yaitu mencari ilmu. Jadi ilmu itu enggak boleh ya kita kemudian hanya sekedar lewat aplikasi, lewat Zoom, lewat daring, lewat online. Ya memang dapat ilmu, tapi barokahnya enggak dapat, adabnya enggak dapat, doanya malaikat yang enggak dapat. Jadi aslinya pengajian ku orang kok sapa sing ngisi. Iki ketoke wong sithik kan pas sing ngisi aku ngono. Alah sing ngisi wong ngono ae ngono. Padahal asline pengajian ku ora kudu sapa sing ngisi, karena intinya itu iso ketemu kelompok-kelompok, kemudian malaikatnya datang. Ini antum meneng-meneng ini iki, itu saya among tamu ke malaikat itu, walaupun tadi tak tonton ra enek among tamune, tapi itu among tamune meneng-meneng malaikat ini mengalahkan majelis MPR DPR ning Jakarta kono, Pak. Akhwati fillah rahimakumullah. Ini kita butuh untuk sering ketemu, karena dengan ketemu saudara muslim ini hati kita jadi hidup. Antum kalau ngerti hadis tentang kenapa orang yang mau menempuh jalan ketemu ngaji keluar dari rumahnya mencari ilmu itu kok digampangkan masuk surga, itu kan yang digampangkan masuk surga bukan dapatnya ilmu tapi usahanya mencari ilmu, gitu kan. Hadisnya gini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi. Bihinya itu kembali kepada salaka tariqan. Siapa yang mau menempuh jalan, maka usaha dia menempuh jalan
Ya, bihinya itu kembali kepada usaha menempuh jalan tadi. Allah akan bayar dengan dimudahkan masuk surga. Jadi yang dibayar dengan masuk surga itu bukan dapatnya ilmu, tapi usaha dia untuk mendapatkan ilmu. Jadi antum di sini kepepet, misalnya nggak dapat ilmu, wis teko terus ngantuk, ngono wis entuk barokah doa malaikat, terus ya wis entuk kemudahan untuk masuk surga. Kenapa? Karena ketemu dengan saudara itu menjadikan kita mudah masuk surga. Karena orang mukmin yang kita temui di dunia akan menghidupkan hati, menambah iman. Itu baru di dunia. Di akhirat orang mukmin yang kita temui akan menjadi syafaat. Nabi mengatakan, astaghfiru min asdiqaus sholihah. Perbanyak teman-teman yang soleh. Kenapa? Fa inna likulli sahabah falahu syafaah yaumul qiyamah. Karena teman yang soleh itu nanti di akhirat akan memberi syafaat, pertolongan, perlindungan kepada kita. Wong antum misalnya ngerti saya kecelakaan ngono ya mesti nulungi to. Apa meneh engko antum misalnya kecelakaan ning akhirat. Terus aku ngerti, masa ora nulungi. Makanya banyak orang yang kita kenal itu menolong kita di akhirat. Akhwati fillah rahimakumullah. Itulah mukadimahnya kedawan ora sida teko tema kedek ben ki ngerti gawe tema ngono ki kedawan yang mukadimah ngono nek aku wis dikritiki kadek ben ngono kuwi. Kedawan Pak mukadimahe ya wis ngasih belandang-belandang ya. Wa fillah rahimakumullah, karena tema kita ini tentang talbis iblis ya, tipu daya iblis untuk menggoda manusia. Kita setar dari ayat yang saya baca tadi surat Fatir ayat 6 itu. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innasyaitona lakum aduwwun. Sesungguhnya setan itu atas kalian musuh. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikan dia sebagai musuh. Ayat ini Pak, ada dua pelajaran penting menurut Ibnu Katsir itu. Pertama bahwa Allah itu ngasih kabar kepada kita bahwa setiap kita manusia itu punya musuh yang permanen, musuh abadi, musuh paten, selama-lamanya tetap musuh. Siapa itu? Setan. Dan setan ini ada dua jenis, setan dari kelompok jin dan setan dari kelompok manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwun. Begitulah kata Allah, setiap nabi itu manusia paling baik kan, itu aja punya musuh. Jadi jangan mengharap wah aku oke musuh. Wong nabi aja lho duwe musuh. Siapa? Sayatinul insi wal jin. Setan dari kelompok jin dan setan dari kelompok manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaul. Yang setan jin itu dengan setan manusia mereka saling berkolaborasi. Wah nganggo bahasa Inggris kuwi saling tolong menolong, membisikkan. Yuhi itu mewahyukan atau memprogramkan ide-idenya kepada setan manusia. Ya, makanya kalau setan dibelenggu bulan Ramadan tapi maksiat tetap jalan. Kira-kira pertanyaannya kok iso? Kenapa? Nanti bangane bingung tak jawab dewe itu bahwa kenapa walaupun setan dibelenggu tapi masih banyak maksiat, itu ternyata penyebabnya karena yang dibelenggu itu setan dari kelompok jin. Ada setan lain yang bergentayangan, sok-sok yang melo nang pengajian ngene, nang orang ngrungokke ilmu tapi nginteli tok ngono kuwi. Setan manusia model-model kayak gitu itu kan enggak dibelenggu, dia bebas ya. Nah itu yang kemudian menjadikan maksiat masih ada. Terus juga setan asli yang dibelenggu itu walaupun dia sudah dibelenggu oleh Allah Ta'ala, tapi kan dia sudah membisikkan program kepada setan manusia. Jadi sebelum dia di kerangkeng itu programnya wis di-share ya, kepada setan manusia. Manusia wis dikelompokke, anggota-anggotanya tuh di briefing ya, bro, ini bulan Ramadan ya, kan rencananya Gusti Allah ini aku dibelenggu ta iki ya. Nah iki engko ben tetep Ramadan ki jalan programnya, engko sik gaple, sik ciu-ciu apa anu ki tetep jalan lho ya. Ngono kira-kira ning pos kamling kok disweping cah-cah pengajian kae, kok pindah nang masjid ngono ben luwih afdol le gaple. Gaple kok pindah nang masjid itu dosanya tambah gede, Pak. Wong nglakoni dosa itu membesar dosanya karena tempat, karena waktu sama karena personal. Podo-podo selingkuh antara preman karo imam masjid ngono kan dosanya gede imam masjid itu karena personalnya. Yang kedua karena tempatnya, Pak. Kayak tadi judi nang pos kamling karo judi nang masjid, afdal pundi? Dosanya gede pundi kok afdal pundi? Oh alah, keliru pertanyaannya. Jelas pokoknya saya afdal suatu tempat itu semakin besar dosanya. Misalnya Masjid Walidain karo Masjid Nabawi ngono coba, le judi, kuwi dosane gede ndi ya, tentu semakin besar keutamaannya semakin besar juga dosanya kalau melakukan. Wong padha-padha ning masjid antara emper karo soft awal itu aja
lebih utama saf awal loh. Kayak pengajian itu yang paling depan dengan yang paling belakang itu pahalanya gede sik ning ngarep, walaupun podo-podo untuk pahala. Salat yang ngono kuwi itu berarti nek judi antara emper karo ning nggon pengimaman, aku ya pahalane pahala apa dosane kuwi gede sik ning nggon ngarep ngono kuwi. Apalagi Masjidil Haram gitu ya, itu lebih utama lagi. Awati fillah rahimakumullah. Jadi kaitan dengan ini kita balik bahwa setan ini terus tidak akan berhenti menggoda kita. Dia itu menjadi musuh abadi, musuh permanen. Maka kita jangan keliru milih musuh. Engko sedulur dhewe dimusuhi, kanca ngaji dimusuhi, nggur beda kupluk, beda ustad ngono musuhan ngono ki. Beda salate takbir teko pundak apa teko kuping musuhan ya to. Nggur masalah sepele nesu ora tekonan. Wis kokean musuh lho awake dhewe kuwi ya to. Nabi mengatakan kita ini dikelilingi musuh yang tangguh. Kata Nabi al-muslim baina khamsus sadaid. Orang Islam ini dikepung 5 musuh yang tangguh. Siapa itu? Pertama syaitan yudilluhu, setan yang menyesatkan. Yang kedua al-kafir yaktuluhu, orang kafir yang memerangi. Yang ketiga al-munafik yabghadhu, orang munafik yang membenci. Yang keempat al-kafir yaktuluhu, orang kafir yang memerangi. Yang al-mu'min yahsuduhu, orang Islam sendiri tapi iri wong iki. Ada loh orang Islam tapi hasad itu jadi musuh kita. Nah yang kelima hawa nafsu yang zahu, yang selalu menggelincirkan. Wong kita ngelawan musuh nomor satu setan aja orang bakal menang Mbak kalau bukan pertolongan Allah Ta'ala. Kok malah nambah musuh. Moro tuane musuhi atau Pak Dene musuhan. Masih bojone dhewe musuhan. Iku jenenge musuh dalam selimut ngono kuwi. Musuh dalam selimut kuwi tibake bojone. Itu penyiksa hidup itu kata Nabi itu adalah zaujin tusaibani qoblal masih, perempuan atau istri yang menjadikan kita beruban sebelum waktunya. Kita disuruh berlindung kepada Allah dari 5 siksaan hidup. Salah satunya min zaujin tusaibani qoblal masih, dari istri yang membuat rambut suami beruban sebelum waktunya. Waktunya beruban kan nomor 40 munggah. Iki urung genep 40, urung enek 50 ngono ya to. Wis do wanen. Nah, kuwi berarti ketoke bojone galak nek ngono kuwi. Ngono kuwi. Dadi nek ngecek bojo galak iku gampang. Ditonton dari 2 perkara. Pertama rambut suami, nek sokeh wane berarti bojone ngamukan, atau yang kedua pancine nek kupinge do lecek berarti ngamukan. Masalahe wong wedoke nek ngamukan ngono ki pancine tuthuk-tuthuke terus do lecek kabeh. Akhwati fillah rahimakumullah. Jadi kita balik gitu ya, musuh kita sudah begitu banyak yaitu setan, dan kita mengalahkan nomor 1 aja nggak bisa kalau bukan karena pertolongan Allah Ta'ala. Kenapa? Kalau Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis mengatakan setan ini punya 5 keunggulan yang itu tidak mungkin bisa dikalahkan oleh manusia. Kalau bukan karena pertolongan Allah Ta'ala nggak bisa. Apa itu? Pertama adalah dari jumlah, mereka lebih banyak. Fil adat itu jumlah mereka lebih banyak. Kan setan itu nggak kena corona, setan nggak kena virus, setan nggak kena pandemi, orang mati ngono lho setan kuwi. Bahkan dia minta umur panjang kepada Allah sampai hari kiamat dikabulkan. Robi andirni ila yaumi yub'atsun. Kata setan, ya Allah panjangkan umurku sampai hari kiamat. Dikabulkan enggak? Dikabulkan. Itu setan aja minta kepada Allah loh kaitan umur panjang. Lah kok ada manusia minta umur panjang malah neng kuburan. Oh lah kuwi luwih on dibanding setan kok kuwi. Wong setan aja otaknya normal kok njaluk keselamatan ya kepada Allah Ta'ala, karena yang bisa menyelamatkan itu ya cuma Allah Ta'ala. Nah, manusia kita wis kuliah barang kok njaluk keselamatan sama orang mati. Orang mati ki lho orang sing enggak selamat. Wong dhek iki nyelametke awake dhewe ra iso kok dijaluki selamat. Wong selamat ya ora iso, pomene dijaluki aneh ngono lho. Kadang-kadang kita aku yo gumun kok ya to. Le kuliah ngono diajari apa jane? Oh, nanti baik kuliah jurusan peternakan ya ngono kuwi. Ya beda jurusan ya. Itu jadi apa? Setan aja minta dikabulkan. Itu artinya antum nek doa kepada Allah Ta'ala dikabulkan, Pak. Ini sudah janji Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku mesti aku kabulkan. Wa may yastakbirun, siapa yang sombong? Sombong itu siapa? Orang sombong itu ya enggak mau minta. Wong antum butuh loh. Lah kok enggak mau? Padahal Allah sudah nawani, jaluk tak kasih. Misalnya gini, misalnya ya, ini Pak Nadia punya duit 1 juta, nganggur neng omah. Terus saking apiane wis ditawak-tawake, Mas niki jamaah akad pagi, nggih sik butuh duit, pokoke butuh ngomong teng kula, ya to. Njaluk pira ngono to, wis langsung tak kei, akeh iki turah ngene. Engko nyekrok dhewe saking akeh duwite ya to. Wah kaya ngono kuwi, antum kejane butuh banget, kepepet banget ngono kuwi. Terus
kok ora gelem nembung padahal ditawani nek nembung mesti dikeki. Ngono ki jenenge napa niku? Wong jane pengen banget, butuh banget, ya toh wis ditawani ning ora gelem kuwi jenenge napa niku? Kemlinti kaya ngono kuwi. Nah, sama kita ini jane butuh kesehatan, butuh umur panjang, butuh apa semua butuh kepada Allah Taala. Kita gampang stres, gampang tertekan. Aku kayak gitu minta aja nggak mau. Nah, Allah sudah ngasih tahu orang-orang yang nggak mau minta itu sombong kayak gitu itu. Allah mengatakan wa may yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Siapa yang sombong karena nggak mau minta padaku, sayadkhuluna jahannam. Aku masukkan ke dalam jahanam yang hina. Alhamdulillah rahimakumullah. Ini ya, setan minta dikabulkan. Ini menunjukkan bahwa setan itu unggul, mereka jumlahnya lebih banyak karena nggak ada mati, populasinya juga nggak berkurang. Kita kan jadi mati. Wah, pokoknya sekarang unsumnya gampang mati. Ya toh. Masuk rumah sakit sehat telung dino mati, gampang pokoknya saya mati itu. Ya. Yang kedua, setan itu kenapa nggak bisa dikalahkan kalau bukan karena Nasrullah itu? Yang kedua dari sisi posisi ya, mereka ini menyerang kita bertahan, padahal namanya menyerang tetap menang dibanding bertahan. Sehebat apapun kalau bertahan mesti kalah, selemah apapun nek menyerang terus mesti menang. Contohnya misalnya saya tinju lawan Mike Tyson kan tetap menang aku, penting syaratnya aku nyerang kono bertahan gitu. Ojo balas, nek balas ya jelas kono gebres ngono aku iso mencelat no ya. Tapi nek kono tetap bertahan tetap menang aku no ya. Intinya kita menyerang terus. Nah, sama setan tuh menyerang kita bertahan. Harus bisa piye kita mau ngelawan setan emangnya bisa. Setan melihat kita nggak melihat mereka. Nah, ini kelebihan yang ketiga. Setan itu melihat kita dan kita nggak bisa melihat mereka. Antum punya musuh aja mereka oke Pak. Satu aja tapi nggak kelihatan. Nggak akan bisa menang loh. Misalnya nih orang segini banyak, antum minta tolong Pak polisi atau Pak tentara, Pak aku urip maca Quran Pak iki, tolong ya dikawal iki sak batalion disuruh ngawal senjata ya full otomatik dikompleti kabeh sisan. Terus ngono kuwi. Nah, terus aku tak baca Quran, setane teko unu ya to, bisiki ya to, merem-merem. Eleh ngono langsung maca rong lembar tulisane sanyak kaya serundeng ngono ki ngene terus ngantuk ya to. Terus ngomong aku iso digoda setan ngene lho Pak. Jenengan iki tak kon jaga piye? Hah? Anu ora ketok iki. Ya ora ketok, setane ora ketok. Ya toh. Makanya musuh kita itu lho ora ketok itu. Misalnya ngelawan satu Casper ngono kan ra ketok kae. Nang nggon sejarah ngono to, ora iso menang itu. Tambah lagi yang keempat, setan itu dibekali dengan senjata. Kalau Ibnul Jauzi mengatakan dohirah wa ghairu dohir, senjata yang nampak yaitu dengan dosa besar, godaan-godaan yang nyata, atau senjata yang tidak nampak, misalnya syahwat atau bid'ah atau riya, itu senjata-senjata setan untuk menghancurkan amal kita tapi nggak nampak. Mamer-mamer ke amal, ngono-ngono kuwi amale habis itu tapi nggak sadar ya. Alhamdulillah. Maka kita perlu mengetahui gimana cara melawan mereka. Kan ayat itu menjelaskan inna syaitana lakum aduun, setan itu musuh, fattakhiduhu aduwa, maka jadikan dia sebagai musuh. Antum harus bisa ngelawan dia untuk supaya bisa, kan ini perintahnya kita disuruh ngelawan dia. Yang jadi pertanyaan itu cara ngelawan itu lho piye, wong enggak kelihatan. Makanya kita sampaikan untuk mengalahkan mereka itu kalau Ibnul Jauzi dalam kitab itu menjelaskan sebetulnya sederhana, ada beberapa amalan. Pertama, antum berlindung kepada Allah, ta'awud. Karena apa? Setan itu yang menciptakan kan Allah. Antum nggak bisa melihat setan, tapi Allah maha melihat. Orang sih menciptakan dia, maka minta tolong kepada yang maha melihat. Kalau antum ketemu rombongan anjing begitu banyak, terus antum gisah dewe, angel bener. Misalnya jalan melaku ketemu ada rombongan anjing jamaah anjing, harus jamaah kiri, kita kasar men. Terus kita gitu, minggir, susah. Caranya gampang. Antum cek ini anjing segini banyak, tek sopo toh. Didatangi pemiliknya, Mas, kayak lo Mas, anjingnya itu lo ganggu stabilitas keamanan nasional ini. Ya, akhirnya gue sik duwe, bleki, minggir. Nek sik ngomong sik duwe, minggir kabeh. Wong anjing gue memang nuruti karo sik ngekeki balung. Ya toh, wis kayak gitu itu. Orang mudeng mbok kuwi jahat apa sing penting sing gawe duit sapa, wis taat ngono. Ora nganggo mikir, ora nganggo analisa, ora nganggo hati nurani, ora nganggo perasaan. Maka kata Nabi, pekerjaan yang dilaknat Allah Ta'ala, pekerjaan yang menjadi penduduk neraka, ciri khas pekerjaan yang menjadi penduduk neraka itu pekerjaan yang tidak pakai hati nurani.
Dan itu muncul di akhir zaman. Apa itu? Dhuhril kasiatin ariyatin mumilatin. Munculnya perempuan-perempuan seksi telanjang melenggak-lenggok, wis ora ndek perasaan, pamer aurat untuk duit, ya toh buka aurat dapat duit, goyang-goyang dapat duit. Ngono-ngono kuwi. Oh, itu pekerjaan yang enggak pakai hati nurani. Yang kedua ya pekerjaan yang tadi pokoknya jalani perintah ora peduli apa namanya hati nurani enggak dipakai, bener salah penting itu duit. Nah gitu itu. Oh, itu kata Nabi sintan min ahlinar, dua kelompok yang menjadi penduduk neraka. Ya toh? Itu kata Nabi rajulun mausiyatun fayadribu bi'annas, laki-laki yang pakai cemeti pentungan. Sekarang enggak ada cemeti, fayadribu bi'annas, dengan pentungannya dia mukuli manusia. Ya toh, ngopo ampuh penting gebuki aku dikon ngono tok. Masya Allah dapat duit dari hasil modal-modal kayak gitu itu pekerjaan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ya. Kemudian ya ini kita lanjutkan, kita nggak akan bisa ngalahkan kecuali caranya minta tolong kepada Allah lewat ta'awud. Makanya kalau pas setan ganggu baca ta'awud. Bojone nesu ta'awud. Nah, iki nesu kan kok setan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Apa kowe nyetan-nyetan ke aku lho, ora aku berlindung dari setan manusia. Awati fillah rahimakumullah, nek bojone nesu itu sebetulnya rasa dita'awudi ngono, ditransfer ngono nek wong wedok wis langsung awati fillah itu ya. Yang kedua caranya gimana? Caranya jangan menambah jumlah musuh. Karena kita sudah banyak musuh, kabeh-kabeh dimusuhi, musuh ngelawan setan aja nggak bisa. Yang ketiga, ini cara untuk mengalahkan mereka itu adalah teliti trik dan tipu dayanya. Kan Allah mengatakan wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Kamu jangan ngikuti trik, langkah, metode setan dalam menggoda kita. Nah, biar kita itu bisa mengalahkan mereka, kita harus mengetahui trik dan tipu daya mereka. Banyak trik setan untuk menggoda kita. Setan kan programnya di Al-Quran itu. Kalau Ibnu Jauzi itu jelaskan bagus banget Pak. Di Al-Quran program setan itu ada 18. Wah, ini ora tak sebut kene. Pertama ya aku kelingan aja ya. Pertama ya sudun, menghalang-halangi. Yang kedua yukhawifun, menakut-nakuti. Yang ketiga yuftinu, menjebak. Yang keempat adalah yudillu, menyesatkan. Yang kelima adalah zayyana a'malahum, menghias amal buruk menjadi baik. Misalnya riba diganti bunga, kelakuan setan ngono kuwi. Jane ora enten padha wae. Dukun diganti kiai. Wah, aku arep ngijabke anak iki aku wis takok ro Pak Kiai wong pinter etan gunung. Jane padha dukune biar diganti jenenge. Kelakuan setan kayak gitu itu. Lah, kita mengetahui trik-triknya itu tujuannya biar bisa mengalahkan mereka. Nah, biar lebih spesifik ya, kita untuk pagi hari ini kita kaji salah satu di antara ratusan trik setan, ya toh, itu adalah setan menggunakan beberapa wasilah atau perantara untuk menggoda kita, yaitu dengan dia minta beberapa permintaan kepada Allah Ta'ala. Dengan permintaan ini dia gunakan sebagai perantara untuk menjerumuskan manusia dalam kesesatan yang banyak. Ada hadis dari Imam Tabrani, saya nukilkan ya dari sahabat Nabi Abu Dzar, beliau mengatakan hadatsana Hakim, diriwayatkan dari Imam Hakim, lama anzala iblis ilal ardi, ketika iblis itu diturunkan ke bumi, faqala, maka iblis mengatakan, hadisnya panjang banget ini tapi saya nukilkan awalnya aja. Qala ya Rabbi laqad anzaltani faja'altu rajiman. Ya Rabbku, engkau sudah mengeluarkanku dari surga sehingga saya menjadi makhluk yang terlaknat atau terkutuk. Rajiman itu yang terkutuk itu ya. Wa inni as'aluka baitan, maka saya minta kepada kamu rumah. Qala al-hamam, maka kemudian Allah kabulkan permintaan iblis ini. Tapi kita kaji ya, satu persatu permintaan iblis untuk menjebak kita. Dengan permintaan itu menjadikan banyak manusia tersesat. Yang pertama, permintaan iblis yang pertama adalah ya Rabbi ij'ali baitan. Ya Allah, saya minta rumah. Iblis saya minta rumah dinas. Qala al-hamam, maka Allah mengatakan kamar mandi atau WC. Itu rumahnya setan. Makanya ketika dengar adzan itu kan setan lari terbirit-birit itu ke kamarnya, rumahnya, yaitu kamar mandi. Sama kalau kita dengar adzan malah melayu nang WC iki ya niru-niru kayak setan niku mau. Makanya kalau kita masuk kamar mandi baca doa. Doanya gimana? Berlindung dari setan lanang sama setan perempuan. Coba doa masuk kamar mandi kan sebagaimana yang antum rodok lupa itu kan gini. Kayak aku malah rodok lali kayak Allahumma inni a'udzubika minal khubusi
wal khaba'is. Ya Allah, saya minta perlindungan dari setan laki-laki dan setan perempuan. Itu menunjukkan setan itu ada jenis kelamin laki-laki, setan jenis kelamin perempuan. Oh, berarti anak lanang wedok duwe anak no. Iya, ada riwayat dari Imam Qatadah, setan itu punya anak. Ada dalilnya. Allah mengatakan dalam surat Isra itu, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu auliya. Wahai manusia, apakah kamu menjadikan setan dan anak-anak keturunannya? Berarti setan itu beranak pinak. Setan itu yang dua anak berarti. Wah, dua anak. Berarti bojone, anak bojone aku ora ngerti wong ndek ben ora diundang aku yang ora melu jagong ya. Jadi setan itu berarti punya anak. Bahkan kalau Imam Qatadah mengatakan ada beberapa anak setan yang terkenal. Ada Zaknabur, itu anak setan yang tugasnya goda untuk orang biar sholatnya rusak. Ada setan namanya Kanzab yang goda khusus spesialis goda bab wudu. Makanya setan pinter, spesialis kok. Dia tuh duwe kegiatan lain kecuali goda manusia. Jadi fokus loh setan itu. Setan kan orang mikir pelaan, orang mikir golek nafkah, orang mikir SPP anak. Walaupun dua anak orang mikir ke SPP ini ngono kae, pikirannya goda manusia itu loh, ya tak? Sehingga dia fokus. Terus setan ora turu. Memang kaya awake dhewe ya tak? Dijelaske malah setannya ya turu ya. Setan bisi aja rungokke, merem. Kayak ngelek-elek aku kayak ya tak? Aja percaya ngono ki bisikane setan ngono kuwi. Aku sapal iki setan teko ngene iki wanyel banget kok. Ha iki nek misale setan iso ganggu mikir dipateni kok nang setan iki. Lah ini kan alhamdulillahnya Allah itu tidak memberikan kekuasaan pada setan untuk menyiksa kita secara fisik. Coba kalau bisa menyiksa secara fisik, aku lagi ngelek-elek setan langsung tempeling, tueng, waduh, ora sopan iki sapa iki tempeling tiba setan ngono. Itu makanya setan jin karena dia tidak punya kekuasaan untuk menggoda dan mengganggu manusia secara fisik, akhirnya dia minta bantuan setan manusia. Siapa yang nyiksa? Ya kaum muslimin, ya setan manusia akhirnya. Kenapa dia melakukan itu? Karena taat. Kalau ditanya taatnya kepada siapa? Ya ke atasannya. Atasnya siapa lagi? Ya tertingginya. Tertingginya siapa? Misalnya orang tertingginya boleh ngomong, lah gue taatnya harus apa? Ya harus setan mau berarti. Alhamdulillah rahimahullah. Jadi begitu ya. Permintaan yang pertama, minta rumah. Maka kita kalau di WC jangan terlalu lama. Ya, update status barang aja kesuwen nang WC kuwi. Ya, nah, perlu kamar mandi sama WC dibedakan. Mbah-mbah nang WC, saking sempitnya itu kamar mandi, WC jadi satu. Jadi apa namanya isah-isah nang WC, mbah-mbah nang WC. Nek iso WC ku gawe dhewe gitu loh ya. Beda ya. Hamam ya sama khala itu beda. Khala itu kamar mandi, kalau hamam itu toilet. Nah, gitu aja biar beda. Yang kedua, iblis minta kepada Allah yang itu juga dikabulkan, ya Rabbi ij'alni ta'aman. Saya minta makanan. Qala, maka Allah kabulkan. Apa makanan setan? Kullu ta'amin haram wa ta'amin la yudhkaru fi ismillah. Makanan iblis itu adalah makanan haram dan makanan yang tidak menyebut nama Allah. Jadi ketika kita mau makan kemudian tidak baca doa minimal bismillah, maka setan ikut makan di situ itu. Ya, makanya mangan okeh ra lemu-lemu kaya aku ngene iki. Wis masalahe okeh di ribet ke setan grisen-griseni wae ya to ngerwaya aku arep mangan ngono setan teko. Tapi nek kita kemudian lupa, maka Nabi ngasih tahu baca doa bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka dalam hadis itu setan muntahkan lagi makanannya ya to. Makanya hati-hati kaitan dengan makanan. Jangan sampai terjerumus dalam makanan haram. Apa dampak dari makanan haram? Kenapa setan minta makanan ini? Karena dengan makanan banyak ibadah yang muspro, mubadir gara-gara makanan loh Pak. Antum petentongan lengi ibadah jroning gotu ngasih batu ireng to. Ya toh, ternyata disodori duit haram dijupuk, makanan haram dipangan. Akhirnya ibadahnya tertolak. Karena syarat diterima ibadah itu ada 3, enggak cuman ikhlas, enggak cuman bener, mbok ikhlas ora bener ya ora ditampa. Ikhlas bener ning kita mengkonsumsi makanan haram itu juga enggak diterima. Ada hadis ya ketika orang itu sungguh-sungguh dalam beribadah, lama yatahajjatur rajul faqala syaiton li awanihi. Maka
setan ngomong kepada teman-temannya, unduru min aina mat'amahu, kamu tonton itu dari mana makanannya. Kata setan, fa in kana su'in, kalau yang dimakan itu haram, dakhu, kata setan, alah biarin aja, toke wae. Kenapa? Fa inna yatahajjadur rajul ma'al aklil haram la yanfahu, karena getunya orang dalam ibadah di ruang pertentangan le ibadah itu, tapi satu sisi dia tidak peduli makanan haram, la yanfahu, tidak memberi manfaat. Makanya orang kayak gitu ora digoda sisan sama setan. Atau pas ngeceh-ceh keringet ngerasa digodai ora ditampa dadak kesuwen digoda barang itu, Pak, dampak makanan haram itu. Go haji, alah ora ditampa. Nabi mengatakan man hajja bimalil haram fa yaqulu labbaik wa ma labbaik fa qala al malak la labbaik laka wa la sa'daik laka fa inna hajjuka mardudatun la tuqbalu. Ada orang yang haji pakai duit haram, maka dia mengatakan pas tawaf itu labbaik wa ma labbaik, malaikatnya langsung ngomong la labbaik laka, wis ora labaikan wa la sa'daik laka, ora sadaikan. Fa inna hajjuka mardudatun, hajimu itu tertolak, la tuqbalu, ora ditampa. Ngono kuwi. Duit korupsi haji, ternak babi badine haji. Haji kok ternak babi kaya ngono kuwi ora bakal ditampa sama malaikat ngono, terus ndonga ngasih nangis-nangis ora ditampa, ora salah baik-baikan ngono kuwi. Ning ya ora krungu, wonge ora krungu. Maksudnya bab koyo ngene iki wonge mesti ra teko ngono. Pokoknya sing ngisi aku ngono sapal. Ngono watakane nek sing ngisi kae lah negatif ngono. Mbah aku wis dicap kedemben kowe mau balik negatif kok nggur ngisi bulan Ramadan ngene ya toh. Biasane nek mau balik liyane jelaske keutamaan fadilah, kene jelaske malah sik meden-medeni kon bulan Ramadan ya toh. Aduh ya memang ngono kuwi mulakno ora pati diundang saiki modele. Ora apa-apa aku mang ora niat ngono kuwi. Aku masalahe nek ada sesuatu sampaikan ngono wae ya. Timbangane dadi gondong arep nyampaikan ojo akhirnya malah merongkol ning gulu dadi gondongen itu. Jadi begitu ya. Yang kedua makanan dampaknya ke ibadah. Bahkan tidak hanya ke ibadah, Pak, doa itu juga enggak diterima. Bahkan tidak hanya doa, perilaku manusia ini ternyata sangat tergantung dari makanan-makanan yang dia makan. Ibnul Qayyim mengatakan al-muru'ah al-mausulah ala madubiha, perilaku manusia ini ternyata hubungannya sangat erat dengan binatang-binatang yang dimakan. Makanya kenapa dalam Islam itu kita dilarang makan makanan yang berkuku tajam, ganas, binatang yang jorok, binatang yang itu nggak boleh. Contoh, kenapa binatang yang hidup dua alam nggak boleh? Binatang yang menjijikkan juga nggak boleh toh. Binatang yang buas juga nggak boleh. Dalam Islam itu coba singo, kucing nggak boleh dimakan. Pokoknya tikus, kayak wong Cina ae. Coba kenapa muncul virus kayak gitu itu sumbernya kok Wuhan kono Cina kae. Cina jorok-jorok sik dipangan jorok sik ditokke jorok. Mereka tuh enggak ada istilah cebok, BAB terus pakai istinja atau kemudian mandi junub. Memang kayak antum kencing aja wudu. Nek apa hubungan suami istri mandi junub, kemudian BAB ya mesti istinja. Mereka tuh ra enek istilah kaya ngono kuwi, ya toh. Wong kafir kuwi jorok-jorok tok. Ya kencing ya enggak cebok, BAB yang nganggo tisu, jan jorok-jorok tenan. Gila aku mulane aku wegah rabi karo wong Cina ngono masalah ngono kuwi. Milih sik wong Blumbang resik-resik ngono kuwi. Omahe kempling-kempling ngono kuwi. Ya to. Dalane aku ngecek kok dalane sik ndek ben pas arep nglamar ngono kuwi. Wah, iki dalane halus-halus iki ketoke wong resik-resikan ngono. Wah, empere bareng resik-resik iki ketoke wong ya resik-resik ngono kuwi. Nah, tenan coba nek ngerti wong Cina kae kuwi sik ditokke jorok-jorok, sik dipangan ya luwih jorok meneh. Saya tuh punya videonya tuh, wah ya no gilani tenan no. Hang cendil apa abing ngono kaya diceplos ya to. Ya apa cendil ki anak tikus sik abing-abing ngono kuwi jarene nggo obat. Aku kelingan ndek ben pas awal-awal nang Blumbang ki nang bojoku disugo cotot ngono tak cokot mecotot tenan. Wah, kok cedhus ngono kuwi. Wah kulambene kena gula. Oh, kleru carane mangan. Lah terus aku nonton wong Cina pas mangan cendil ki kaya mangan cotot mak cedhus ngono kuwi. Wis gila tenan aku ya. Lah kaya ngono kok kemudian pengen sehat, panganan haram kabeh lho kuwi. Itu makanya kelakuannya jorok. Antum lihat. Orang-orang Cina sik panganane babi ngono kae. Lah kelakuannya dadi kaya babi kae. Jorok, rata wadus, kemproh, ya toh. Babi itu kotoran sendiri dimakan. Makanya dalam Islam itu dipilih makanan-makanan itu yang baik, yang halal, yang berkualitas. Coba daging yang paling disukai Nabi, kambing, onta,
Ngono-ngono unta kan binatang penyabar, lembut, terus pemalu, ya toh. Terutama penyabarnya itu loh, ya toh. Unta ki ra dikai mangan 2 minggu ngono ora nesu, ora ngamuk. Nah, coba bojone dhewe kae ora kei ngamuk no. Masalahe ora tau mangan iwak unta ngono kuwi. Mun jajane liyane bebek goreng. Bebek ngrepek-repek ngono kuwi terus ya akhirnya nggur bebek wae nek apa terpengaruh kokean bebek ngono kuwi. Ya toh. Udune ke banyak makan binatang yang disyariatkan, kambing. Ya toh, kambing itu pemberani ngono kae. Nanti kita lewati ini bahaya poso-poso bahas panganan. Niki mulakno kita rapati akeh ngene apa karena garingan to iki. Iya. Biasanya akad pagi metu bubur ndek ben kaya aku perang ngisi metu bubur ngono. Biasanya ngisi akad pagi ngono kuwi. Nek Ramadan ya memang ngene iki, Pak. Nek sore do ora fokus. Nek esuk do lemes. Aduh bingung. Ora fokus masalah wit esuk kan dorong madang. Dadi ora fokus aku jelaske salah paham kok. Memang susah ngisi pengajian buka bersama ke kasih do gagal paham. Pak nek luwe ngono ki mikire susah Pak ya to. Sok-sok ki salah paham terus. Oh ya faktor luwe kuwi ya to. Terus cah cilik-cilik ngono ki pulatane elek-elek ngono kae. Wah, bahasan maghrib ngono kuwi seneng kabeh ngono ki. Alhamdulillah rahimahullah. Kemudian yang ketiga, ya Rabbi ij'ali siraban. Ini permintaan iblis yang ketiga. Ya Allah, saya minta minuman. Qala, maka kemudian Allah kabulkan. Apa minuman setan? Kullu muskirin, semua yang memabukkan. Jadi seluruh minuman yang memabukkan, khamr itu adalah minumannya setan. Kenapa setan milih khamr? Kira-kira kenapa? Karena setan itu ngerti sumber malapetaka paling besar di muka bumi ini, kata Nabi, al-khamru ummul khaba'is. Namanya khamr, minuman keras, itu induk gembong biang dari seluruh keburukan. Orang itu arep zina enggak berani, arep nyolong enggak berani, arep bunuh enggak berani. Ning nek mendem kuwi ngerti wong wedok ngono lali karena pikirannya ra patek normal, dizinai, ngerti cah cilik ngono iso pateni. Apa ngono wis ora peduli. Nek sapa-sapa ora ndek izin, mbok kemudian copot baju ya ora izin jenenge wong mabuk. Wong mabuk ngono wis ora ndek izin, ya terus ora sadar, akhirnya banyak berbuat dosa. Ada diceritakan oleh Imam Qurtubi itu. Ada seseorang yang dia ditawani milih zina, apa milih mateni wong atau milih mabuk, nanti dikasih hadiah. Dia mikir nek mateni wong dosane gede banget kok gede dipateni. Nek misalnya zina ku ya medeni kok dirajam. Sik enteng wae, sik enteng, mendem. Rumangsane mendem kuwi sik paling enteng. Akhirnya ketika dia mendem, si perempuan tadi mah dizinai. Baru ku ada anak kecil lewat ngono, akhirnya mah dipateni sisan. Akhirnya malah telu-telune dilakoni kabeh. Itu gara-gara mabuk ngono kuwi. Aku malah dilegalkan gitu. Ayo gumun ulil amri, pemimpin ulil amri kok mengelegalkan hal yang haram gitu terus piye kowe ngono iki. Nah aku presiden iki rencanaku ya to. Iku kabeh khamre tak lumpukke ya to. Tak gua ning laut terus bakul-bakule tak gantung ning Monas ngono wae. Rencanaku ngono. Terus sik menghina Islam ngono tak cekel dhewe. Pak polisi kayak cekel sik menghina Islam. Ora gelem tak cekel dhewe tak. Ning masalahe jenengan ra setuju nek aku dadi presiden. Nah aku dadi presiden kan ya ora mungkin ngisi akad pagi ngene iki ya. Ngapunten Pak, oh Pak Mujahidah arep ngisi akad pagi ya Pak. Ora iso, aku kunjungan negara iki. Ngono no. Ya to. Dan pas cilik saya memang Pak, pas SD itu bu guru saya kan masih hidup sekarang. Kemarin saya pulang itu umurnya sudah 80 tahun. Wah kowe Yusi ae to ngono ya to. Yusi ki singkatan Yusuf Helmi ngono celukane ngono kuwi ndek ben guruku sik urip. Walah kowe saiki kok kaya ustaz ngono wae jenggoten ya nggih. Mbah ngono kuwi. Kowe ki sik ndek ben cita-citamu presiden kae to. Aku kelingan aduh. Niku ndek ben Mbah ngono ya to. Ngono kan anak-anak cita-cita jadi apa? Presiden ngono aku ngarep dhewe ngono kuwi. Saiki aku wegah cita-cita dari presiden. Abot ngono ya to. Resikone biasanya pejabat itu biasanya cenderungnya dolim, karo semena-mena, karo berbuat dari sombong ngono kuwi. Contoh kayak Firaun. Firaun kae dadi pejabat ngono ae. Langsung kok kabeh cah cilik dipateni ngono. Nggur ngimpi kuwi, Pak. Saking dolimnya. Mosok Firaun ki ngimpi kerajaannya kan dilengser.
Anak cah lanang sing ngelengser, langsung apa yang dia lakukan? Saking jengkel itu, ya toh, kabeh buaya pateni kabeh. Sik wong wedok ayu-ayu cekel kabeh, tak pek. Oh, gimana kata dia? Sanuqatilu abna'akum, aku akan bunuh anak-anak mereka. Wa nastahyuna nisa'akum, kita tawan perempuan-perempuannya. Inna fawqahum qahirun, kan kita di atas mereka punya kekuasaan. Mumpung di kekuasaan, cekeli kabeh wae, pateni kabeh wae. Nah itu biasanya dari pejabat itu cenderungnya semena-mena mateni rono rene bunuh. Kedoliman itu ada batasnya Pak. Nabi mengatakan likuli dolimin nisobun faida jawazan nisob nazalal uqubah. Setiap kedoliman itu ada ukuran batasnya. Kalau melewati batas ya toh maka turun adab. Ah urip ki arep ngopo to wong ngurus sedelok lho ya toh. Sedelok kaya singa kaya ketok kuat banget. Ya lah ngono wis tuwek kaya kurune kingkring. Loro-loronen leh wis pira wene ora suwe kayak gitu itu. Akhwati fillah rahimakumullah, makanya ini penting untuk kaitan dengan khomer itu induk dari seluruh keburukan. Ya, bahkan kita dalam hadis itu gini, Allah itu saking bencinya, juengkelnya itu dengan khomer itu sampai orang, jangankan peminumnya, orang yang terlibat dengan khomer itu dilaknat semua oleh Allah Ta'ala. Nabi mengatakan gini, la'anallahu khamra wa samaniya haulahu. Allah itu melaknat khamr, minuman keras, dan 8 di sekitarnya. Apa saja? Syaribuha, peminumnya, sakituha, sik ngetuske, ya toh, ngetus kanyang itu kan elek toh. Sik ketiga adalah wabaiha, sik ngedolke. Yang keempat adalah wasaiwa, sik nyopirke. Kemudian waharisuha, sik ngawal. Kabeh kena kabeh kuwi. Ning dosa terbesar sik paling terlibat itu ya peminumnya. Sik gawe, sik ngedol, sik dadi tim suksesnya, sik dadi juru bicaranya, kena kabeh. Misalnya mendem ngono ki MC-ne barang ya kena kuwi. Monggo saderengipun mendem dipun awiti, kita buka sareng-sareng acara mendem menika kanthi Al-Fatihah wah tambah dosa gede gading bulan Ramadan. Sik humas barang, sik SMS barang ya kena dosane. Aja lali. Itu acara ngunjuk ciu bareng mangke ampun tali nggih nglumpuk riyen mangke kanca-kanca dikabari sik nge-share bareng ya kena kuwi insyaallah ya awati fillah saking dahsyatnya itu Pak itu kita mati dikubur jejer tukang mabuk saja itu terkontaminasi dengan azabnya kok Pak itu ada cerita sahih terjadi dinukil juga di dalam kitab Kabair itu ada seorang sahabat tabi'in Ibnu Sirin yang dia ini anaknya mati ketika belum balik ya mungkin umurnya masih balita lah 3 tahun apa 4 tahun ngono wae. Nah itu ketika mati ya toh sorenya setelah dikubur itu ya itu dia ngimpi anaknya minta tolong dalam lafadz Arabnya itu di kitab itu disebutkan ya abi angkiduni anaknya itu ngomong ya bapak tolong saya akhirnya bapaknya jeginggat kaget ya Allah saya ngimpi kok aneh temen iki anakku njaluk tolong ini yang kuburan terus dia mikir alah paling ya nggur ngimpi turun deh pas tidur itu dia ngimpi lagi sama anak minta tolong wah akhirnya dia iki tenanan iki akhirnya dia nggak bisa tidur sampai menjelang sahur dia kemudian sholat tahajud ketiduran lagi nunggu adzan subuh itu ketiduran ngimpi lagi sama wah langsung dia putuskan ini berarti tenanan ini ada masalah ini anak ba'da subuh akhirnya dia minta tolong kepada jamaah pokoknya nanti sak bibaripun sholat subuh menika nyuwun kelonggaran wekdalipun ning bahasa Arab ya terus untuk bisa nolong bongkar kuburan anak saya karena ada firasat dan itu boleh. Firasat orang mukmin itu tepat loh Pak. Ya karena orang itu kalau imannya bagus dia bisa menjaga kehormatan, bisa menjaga dari barang yang haram. Nabi mengatakan lam tukhti firasatahu. Firasatnya enggak akan meleset. Nabi sampai mengatakan fattaqu firasatal mukmin. Kamu hati-hati terhadap firasatnya orang mukmin. Kenapa? Fa innahu yanzuru binurillah. Karena ya mereka itu bisa melihat dengan cahaya Allah Ta'ala itu. Wah, akhirnya betul dibongkar. Apa yang terjadi? Bocah itu dikubur lagi sewengi, lengkubur ndek wingi sore, esok dibongkar rambutnya beruban. Padahal bocah umur 4 tahun dikubur kok rambutnya uwanen terus sewengi. Coba, akhirnya kaget. Kenapa? Ternyata dikubur jejer dengan
pemabuk, padahal pemabuk itu enggak kafir loh Pak. Pemabuk itu enggak kafir, itu aja sampai kayak gitu. Apa mana dikubur sama orang kafir? Maka salah satu haknya si mayat itu selain dimandikan, dikafani, sholatkan, dikubur, ya, itu dikubur di kuburan Muslim. Orang kafir aja kuburannya sendiri, wong Cina itu kuburan Cina, ragilem wong Cina diseseli wong Islam. Sebagaimana kuburan Islam enggak boleh diseseli orang kafir, mau campur-campur. Ya, makanya salah satu wasiat yang Nabi tidak pernah tinggalkan, milih dikubur di kuburan yang baik. Hukuman bagi orang yang enggak sholat, selain enggak boleh disolatkan, itu enggak boleh dikubur di kuburan Muslim. Aku rencana arep kayak wasiat, mengko aku mati ngono aja dikubur nang kuburan campur-campur nek wong kafir ngono bareng kae ya to. Ya to, wis nek kepepet ra enek ngono, ya enek kuburan Muslim to, Karanganyar enek, Tangmangu ya enek, pilihke nang ngono. Nek ra enek meneh kira-kira kadoan ngono ya ning jero omah ngono, ngisor dipanmu ra apa-apa. Engko weden-weden kowe engko nek kowe arep rabi neh ngono kan kelingan aku to kae. Wah iki kuburane Pak Yusuf iki ngisor iki ngono. Ngono kuwi. Ning urung kelakon aku urung sida ngomong ngono kuwi. Ning iki bojoku melu mungkin ya krungu ngono ya. Wis dianggep wasiat ngono wae. Ning aja kae masalahe omahe ku dudake ngono dibongkari malah senene sik duwe ngono. Semua rahimahullah itu ya. Kemudian jam 7 ki pengajian ku aja suwe-suwe aku wis dikandani aku kudu tepat waktu nutupe. Nek anyake ngono ki ya ora kudu tepat dong. Lagi wong telu dianyaki ya tetep santai sing ngono kuwi. Tapi nek masalah nutup itu kudu tepat ya. Saya tambah dikit lah ya. Ya, yang keempat, ya Rabbi ij'ali mu'adinan. Ya Allah saya minta mu'adin. Mu'adin itu apa? Tukang panggil sholat dan mu'adin. Nah, setan juga untuk manggil maksiat itu ada mu'adinnya. Siapa mu'adinnya setan? Qala al-muzammir, tukang suling, tukang musik ya toh. Jadi musik-musik penyanyi itu adalah muzammir ya, serulingnya setan atau panggilan muadzin-muadzinnya setan. Karena ini menjadi penyebab terjadinya banyak dosa. Antum kalau ngerti kata Nabi al-ghina ruqyatu zina, nyanyian musik itu mantranya zina. Rata-rata orang yang terjadi zina itu, misalnya ada pemuda memperkosa siapa ngono ya. Itu ternyata bahasan ditanya, "Kenapa kamu melakukan itu?" Bar nonton dangdut, bar dangdutan, ngerti wong wedok joget-joget, akhirnya kepengin bingung ya ora ndek bojo, akhirnya nek wedhus kita rada ayu ngene alah dadi penyaluran. Coba apa ora mesake. Engko nek duwe anak ngono kuwi nasabe ngono kan piye kuwi coba. Jan ra karu-karuan. Itu dampak dari apa nyanyi-nyanyian itu sampai kayak gitu. Bahkan ini Nabi mengatakan gini, Pak. Nanti nek wis meh kiamat termasuk tanda dekatnya hari kiamat. Nabi mengatakan saya kunu fi akhir ummati al-khasfu wal masfu wal gharqu. Ketika kiamat itu akan terjadi, ini ada tandanya. Kapan itu? Nanti di akhir zaman akan muncul. Kalau ini muncul berarti kiamat sudah dekat. Apa itu? Al-khasfu wal masku wal gharqu. Tenggelam tanah berarti gempa. Al-masku itu ya angin puting beliung, gunung meledos, atau al-gharqu banjir, tenggelam, tsunami dan sebagainya. Terus sahabat bertanya, "Ya Rasul, mata daka ya Rasul, itu kapan terjadinya wahai Nabi?" Nabi ngasih tahu, idza dhahara zina wal ghina wal ma'azif wa syarbatul khamr. Kalau zina, musik, kemudian nyanyi-nyanyian itu, kemudian khamr merajalela. Ma'azif itu bidu wanita. Empat ini Pak. Ini kan memang berkaitan tuh itu. Contohnya acara-acara dangdutan, konser, diskotik, hiburan malam itu isinya ya papat itu. Musik-musik, penyanyi joget-joget, apa lagu-lagu, jeduk-jeduk, terus enek dem-deman, terus engko ada keri dhewe zina. Coba diskotik. Kan masuk diskotik ora enek musike. Ki diskotik kok nyenyet ngene to, kan ora gayeng to diskotik kok nyenyet. Terus enek musike misale jeduk-jeduk. Kuwi masa ora enek wong wedoke. Lah masa gur musik tok nyetel dhewe ning kamare nganggo tawase 180 watt ngono, speakere sak lemari-lemari gler-gler ngono iso. Diskotik iku ciri khasnya memang enek wong wedok sik dogem joget-joget kae ya to. Nek misale ada itu ya to, memang cocoknya ya enek ada khamr itu. Maksudnya nek musik-musik ngono penake ya karo mendem. Ya aku urung ngalami ngono kuwi urung ngalami. Tapi ketoke lho ya, jenenge karo mendem jedeg-jedeg ketoke penak ngono ya. Jedeg-jedeg ngono karo mendem terus karo mangku wong wedok. Itu kalau itu terjadi 3 dosa ini, mabuk ya toh, ada khamr, kemudian ada musik, kemudian penyanyinya sama zina, itu 4 dosa gabung jadi satu, langsung itu adabnya itu tenggelam bumi, banjir, longsor dan sebagainya.
Ning ya tetep aja. Nyambung-nyambung ke ora teko kono. Ini kenapa kok longsor anu? Mesti kayak cah-cah pengajian nyolongi kayu perhutani. Weh. Ayo ambruk Pak ngono. Anu iki masalah kok terjadi banjir kaya ngene iki. Masih biasanya kan di Kalimantan tuh 2 hari belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia kok banjir sampai 2 minggu nggak surut itu di Kalimantan kemarin itu. Dalam sejarah Kalimantan itu gubernurnya siapa sih ngomong itu. Itu tapi ketika ada program penggundulan hutan besar-besaran itu terjadi banjir sampai 2 minggu nggak surut. Tapi ya komentar ya karena curah hujan tinggi. Aduh, jenenge banjir karena luapan air laut. Apa ya? Ora enek sambungane ke sini. Nah, aku sik jumpa pers misalnya nek wartawan dong nglumpuk ngono, Pak, jenengan jumpa pers tak jelaske. Ning masalah kan ra enek wartawan TV gelem wawancara aku ngono ra enek. Kaya apa kurang piye ngono ya. Aja ngono. Wong kaya ngono kok kon wawancara bahaya ngono kae. Demikian ya, jam 7 lebih. Tenggorane garing ini kan bahaya nek Ramadan ngene iki, makanya tak wet-wet ngono. Engko sore sik ngisi buka bersama terus bablas itikaf ngono rencana. Tapi itu semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan, kesalahan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.